Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Oke guys, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah pulang ke rahmatullah, kabar duka nih, Rizal Ramli wafat ya. Bang Rizal, Masya Allah, orang yang luar biasa ya. Ini gue quotes, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ampuni segala kesalahan beliau, semoga Allah jadikan suara lantang beliau sebagai pahala jariah yang melapangkan kubur beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini ada yang tweet di Twitter ya. Mantan Menko Equinera Presiden Gus Dur itu wafat dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kabar duka itu disampaikan keluarga Rizal dalam pesan di WhatsApp. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954. Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa. Rizal sangat kritis terhadap jalannya kebijakan pemerintah. Di era Presiden Joko Widodo dia dipercaya menjadi Menko Maritim periode 2015-2016 ya. Yang bagus-bagus ini di Pak Jokowi itu gak lama gitu jadi menteri. Gue inget Dr. Terawan, mudah-mudahan ya gimana ya. Ya Allah. Kita baca dulu beritanya itu guys ya. Itu ada di Airmall itu. Kita berita resminya ini. Mantan Menko Equinera Presiden Gus Dur wafat perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kabar duka disampaikan keluarga Rizal dalam pesan WhatsApp. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954. Oh ya, udah itu aja. Di sini nggak diterangkan sakitnya apa ya. Nggak diterangkan sakitnya apa. Ya, intinya gue jujur kehilangan juga ya. Beliau orang yang luar biasa ya. Beliau termasuk orang yang full data gitu. Beliau menyampaikan segala sesuatu, ngajarin kita yang muda-muda ini untuk mengkritis itu bukan dengan hoax, ya, bukan dengan hoax, dengan berita yang benar, dengan cara yang benar, dengan pola pikir yang benar. Intinya insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang baik ya, dan banyak-banyak yang kehilangan beliau, banyak. Tapi dengan meninggalnya beliau itu perjuangan beliau telah usai ya, tinggal kita ngelanjutin perjuangan beliau. Mudah-mudahan lah kita yang muda-muda ini masih bisa untuk meneruskan. Dan coba kita lihat di postingan ini, apakah banyak yang berduka juga. Doa-doanya insya Allah diterima oleh Allah SWT. Sekarang kita ke Twitter guys. Let's go ke Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ya Allah, Bang Rizal mudah-mudahan tempat yang baik ya Rabb. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau husnul khatimah. Amin, amin, amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka, semoga husnul khatimah. Al-Fatihah. Karena menyekan asyarat surat al-adzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi banyak ini ya. Ini doa-doa semua. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' apa itu waghsilahu bil ulama'i wal apa itu enggak badali wal baradi, kecil guys, nggak kelihatan. Amin amin. Kan orang-orang tolol begini nih, coba lihat nih. April 2023, orang-orang tolol begini, Yaman harus diperangi. Goblok, gua jawab dulu ya, masih ada loh orang pengecut tolol gini ya. Emang dasarnya tolol. Ya gitu aja. Dihubungin ke Habib Rizik, gimana ya orang-orang gini nih. Nanti lu ada waktunya lu kena. Ya, usia 69 tahun. Nah, tuh 69 tahun. Ini juga, nah, ada yang 72 tahun. Jenazah Menko kemarin di Rizal Ramli tiba di rumah duka Jalan Bangka 9, Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Januari sekitar pukul 2 dini hari. Ya. Kehilangan kita kehilangan. Rahimahullah husnul khatimah. Amin amin. Amin ya Rabb. Ya nggak ada berita sakitnya apa. Alhamdulillah diterima sisi Allah. Insyaallah amin ya Rabb. Rizal Ramli, Kepre Rizal Ramli berpulang. Selamat jalan wahai pejuang. Iya, beliau pejuang. Beliau pejuang. Banyak yang doain beliau. Banyak yang doain beliau, banyak. Ya, ada satu aja tadi orang tolol nggak nyambung begitu ya. Masih ada ya. Kita harus terima itu bahwasanya Indonesia emang ada gitu. Orang-orang tolol kayak tadi itu. Ya Allah. Beliau itu ciri khasnya beliau kalau ngomong R gak ya kan. Luar biasa. Udahlah guys, nggak usah lama-lama ya. Nah, ini gua kasih video kenangan beliau mengkritisi ya salah satu kebijakan rezim yang ada dengan berani, luar biasa. Mudah-mudahan beliau di tempat yang baik. Dan insya Allah kita bisa nyusul husnul khatimah juga. Kita lanjutkan perjuangannya Bang Rizal demi Indonesia. Gua Babel pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tinggal nunggu ajal ya. Ada yang sudah tua mestinya siap-siap untuk ajal. Tugas pemimpin itu mencerdaskan rakyat, memakmurkan rakyat. Jokowi sering membodohi rakyat dengan fakta-fakta dan membayar influencer sama buzzer yang pada dasarnya bisa bukan mencerdaskan. Nggak ada loh pemimpin di Indonesia menggunakan buzzer sama Twitter. Ini banyak kayak yang kedua, kalau Jokowi nggak bisa bikin rakyat makmur, jangan bikin susah. Yang terjadi hari ini makmurin kata kita, yang ada bikin rakyat makin miskin. Upah buruh naik lebih rendah dari inflasi makanan, itu namanya ngajakin miskin. Jadi ini waktunya perubahan. Nanti kita akan ajak membuka time has come, time waktunya Indonesia berubah. Tapi cita-citanya dulu nih supaya clear, hanya perubahan mau gantikan. Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan
sehingga di kantong rakyat. Yang kedua, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi 3 tahun yang lalu, sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30%. Ada uang di kantong. Yang ketiga, kita akan stabilkan kebutuhan pokok. Yang keempat, kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 18% dari total kredit ke 35% dalam 1 tahun. Sehingga UKM yang 40 ada uang. Hari ini di daerah-daerah ada uang, di bawah ada uang. Kesedot untuk bayar pokok sama bunga utang 780 triliun. Kita beresin soal utang. Yang kedua, kita adakan pemilu yang lebih adil dan fair. Wajar dari Pak Habibie. Pak Habibie hanya 6 bulan. Persiapannya nggak perlu lama-lama. Yang dia lakukan, Ketua KPU, Bawaslu, tokoh independen, anggotanya dari partai-partai supaya bisa saling ngawasi. Bukan hari ini sengaja diberi ormas supaya gampang diatur. Yang ketiga, tidak ada lagi threshold sehingga pemilihan presiden gubernur lebih kompetitif, faktor uang lebih berkurang, dan yang terakhir, nggak ada lagi tuh box di bawah dari TPS ke kecamatan, disitulah kecurangan dilakukan. Nanti dari TPS 85.000 langsung terakhir rakyat monitor. Biayanya pun sepertiga dari yang mereka minta biaya buat 2024. Kita udah hitung. Jadi teman-teman, arah perubahannya ini waktunya kita berubah. Capek kita semua ngulangin kasus yang sama lagi mas. Ya, 25 tahun yang lalu kan kita yang ngomong KKN, iya kan? Lebih parah. Ini lebih parah lagi. Masa 20 tahun lagi kita masih ngomong yang sama? Kapan ini bangsa maju? Jadi harus ada shock therapy, harus ada yang dipenjarain habis ini. Ya, pemimpin seperti di Korea. 5 mantan presiden, 3 jenderal, 5-5-nya dipenjara karena korupsi. Hari ini gubernur, presiden, menteri di Korea kagak ada yang macam-macam. Sibuk ngurusin rakyatnya, makanya lagi. Indonesia perlu shock therapy karena penyakit KKN ini berganas selama Jokowi membiarkan berkembang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, saat ini berdasarkan informasi yang kami terima sebelum ia berpulang pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam ini, Rizal Ramli diketahui belakangan ini berjuang untuk melawan penyakitnya yaitu kanker pankreas. Dan berdasarkan informasi dari orang-orang dekat dari Rizal Ramli, diketahui bahwa ia telah dirawat di RSCM sejak sebulan terakhir karena sakitnya tersebut. Sampai akhirnya ia berpulang pada malam hari ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi wafatnya Rizal Ramli ini disampaikan langsung oleh orang-orang dekatnya termasuk juga stafnya dan membenarkan bahwa Rizal Ramli ini meninggal pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RSCM. Informasi yang kami himpun tadi, Rizal Ramli meninggal di gedung A RSCM, namun kami belum bisa masuk ke dalam untuk memantau langsung pasca meninggalnya Rizal Ramli di RSCM ini karena memang masih ada koordinasi dari aparat keamanan bersama dengan humas RSCM sehingga kami belum bisa melakukan peliputan ke dalam rumah sakit Cipto Mangunkusumo ini. Lalu kemudian terkait dengan informasi terkini apakah Rizal Ramli masih berada di RSCM ini atau sudah dibawa ke rumah duka, kami juga masih belum bisa memastikan informasi tersebut karena juga sudah ada kabar yang mengatakan bahwa Rizal Ramli ini segera dibawa ke rumah duka di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Bangka. Namun kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak humas dari RSCM namun belum mendapatkan jawaban. Sedangkan dari
keluarga ataupun sahabat Rizal Ramli sendiri, ini juga beberapa sudah ada yang langsung meluncur ke rumah duka di kawasan Jalan Bangka. Kami masih menunggu informasinya, dan juga kami belum memantau adanya ambulans gitu ya yang membawa jenazah Rizal Ramli untuk dari RSCM ini menuju ke rumah duka. Dan kami masih mengumpulkan informasi terkait dengan perjalanan Rizal Ramli ke rumah duka di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Sandi. Jenazah ekonom senior Rizal Ramli tiba di rumah duka sekitar pukul 2 Rabu dini hari. Sejumlah kerabat dan sahabat mendiang Rizal Ramli seperti Adi N. Masardi, budayawan Eros Jarot, dan yang lainnya telah tiba di lokasi. Sebelumnya Rizal Ramli sudah dirawat di rumah sakit selama 2 bulan akibat kanker pankreas yang dideritanya. Kediaman Rizal Ramli juga sudah terdapat banyak kiriman bunga, tanda turut berduka cita. Menurut rencana, jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan di pemakaman Curug Puro, Jakarta. Pihak keluarga juga masih menunggu kepulangan putri Rizal Ramli yang saat ini berada di Amerika Serikat. Selamat. La ilaha kalimat. La ilaha illallah. La ilaha illallah.